roh ya. Ada yang bilang roh kita ada 7 lah, 9 lah. Terus ada yang ketika kecelakaan ketinggalan di sana lah, makanya di sini pun itu nggak ada hubungannya semua. Jadi kesadaran kita cuma yang ini doang, hanya ada satu aja. Jadi ketika kesadaran ini pergi, udah kita udah pindah ke dimensi lain, ke dunia lain. Jadi kalau misalnya prosesnya gimana ya Ci? Kayak misalnya udah meninggal nih, dan gimana pindahnya gitu, terus kenapa tiba-tiba ingatan kita juga kita nggak ingat apa yang terjadi di sebenarnya semua pada punya memori di alam bawah sadar, cuma memorinya itu belum keluar. Tapi ketika semuanya berlatih samadhi, berlatih sila, melatih semuanya dengan baik, praktek dhamma, itu otomatis keluar. Secara tidak langsung semua keluar, memori alam bawah sadar itu ada keluar. Cuma banyak orang yang tidak menyadari, karena kan semua itu sebenarnya dari memori kita sendiri. Dan hubungan karmanya gimana kalau misalnya habis meninggal nih misalnya, terus terlahir lagi, gimana waktunya atau apanya? Sebenarnya sih kita fokusnya saat ini dulu nih. Fokus saat ini kita banyakin perbuatan baik, kondisi yang positif. Karena setelah meninggal, kesadaran ini yang kita bawa, fisiknya kan kita tinggalin. Nanti berganti dengan fisik yang baru. Ketika kita terlahir di dalam peta, ya fisik kita fisik di dalam peta nih. Fisik di dalam peta itu seperti apa sih? Mirip kondisi kita yang sekarang, tapi pucat. Dan tapi kondisi terakhir kita kondisi sebagai nenek-nenek, ya udah terakhir di dalam peta jadi nenek-nenek, mukanya pucat, entah sedih, entah karena takut, entah karena melekat, entah karena marah. Itu tergantung kondisi terakhir kita. Nah begitu juga kalau kita terakhir di dalam dewa. Kalau kita terlahirnya di dalam dewa, kita balik ke usia dimana kita usia muda yang cantik, yang kita masih enak gitu, inner beauty-nya masih bagus. Itu alam dewa balik ke posisi dimana kita muda. Kalau yang kecelakaan gitu misalnya kayak berdarah-darah pas lahir misalnya di alam peta, bentuknya kayak terakhir juga, yang begitu juga, tangan hilang juga. Tangannya tetap ada semuanya itu, tapi banyak darah. Kayak yang dipotong-potong pun sebenarnya udah meninggal, wujudnya utuh gitu. Cuma dia kayak nggak tahu, tangan saya belum ketemu, kepala saya belum ketemu. Kayak dulu pernah ada kejadian apa, ketemu datang kayak tolong cari kepala saya. Dia bilang saya nggak tahu kepalanya. Walaupun tidak tahu juga saya nggak tahu kan daerah. Dia sebagai makhluk peta dia juga nggak bisa. Dia sebenarnya tahu. Dia kan tunjukin di sini. Bang, ya saya nggak mau, saya nggak tahu daerahnya. Ntar di Indonesia lagi kita sendiri. Kita nggak mau disangka kita yang nggak mau. Saya diem aja. Terus ada yang memang kepalanya nggak ada, dia nengtek kepalanya sendiri. Dia bilang kepala saya mana? Itu saya bilang itu lagi dipegang kepalanya. Kepala saya mana? Sampai 3 kali saya tinggal. Tiang masih belum. Biasanya kalau lagi ngobrol gitu, lagi pas meditasi atau lagi ganggu? Lagi biasa gitu ya. Pakai bahasa Indo? Enggak, kontak batin. Kalau dulu sering didatengin dimintain tolong belum sih? Tergantung, kadang tergantung kasusnya dulu nih, makhluknya saya tahu nggak, kalau nggak tahu saya nggak mau ngomong. Ntar dibilang sok tahu, ya nggak mau, mendingan udah diem aja kalau nggak. Tadi Herman ada mau nanya? Pertama, apakah orang itu harus menjadi anggota sangga untuk mencapai pendarangan sempurna atau arahan atau something like that? Sebagai umat awam, apakah bisa? Kedua, sekarang kan bikuni dan Theravada agak kontroversial gitu.
apakah gitu in the future gitu, atau apakah ada hubungan sama kehidupan sebelumnya, bikuni itu harus terputus gitu. Bagaimana supaya kita bisa melanjutkan gitu spiritual practice? Kalau kita mau mencapai tingkat kesucian dengan kondisi kita yang umat awam seperti ini bisa, bisa dengan cara ya itu kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari, terus kita juga udah punya tekad, ya semuanya nanti berjalan ke arah sana. Gitu. Terus kalau untuk yang bikuni itu sudah terputus sejak yang Sang Buddha. Nanti kalau mau terbentuk lagi tunggu Buddha berikutnya. Maitreya. Jadi sebagai wanita no hope gitu, harus jadi lelaki. Enggak, kalau untuk mencapai kesucian dari sekarang bisa kita tetap sebagai wanita, karena nggak heran di Thailand pun udah ada 2 orang cewek jadi arahat. Tapi jadi biku sih. Ini lebih susah, banyak distraction. So, kita sebagai umat awam ini latihannya sangat banyak, itu terutama melatih pengontrolan diri ya. Kalau jadi biku itu cuma ngejaga sila dan winaya, sudah tinggal praktekin aja. Tapi kalau kita umat awam memang lebih berat aja mempraktekannya, karena kan kita berhubungan dengan banyak orang, terus dengan sifat-sifat orang yang berbeda-beda gitu. Gimana ngadepin orang-orang itu yang gak gampang. Kalau jadi biku ya udah kita ngadepinnya cuma orang itu aja gitu. Tapi kalau dengan kita dimanapun kita pindah tempat orangnya beda lagi, dimana beda lagi, dan itu butuh penyesuaian, dan itu pun latihannya kita. Balik ke Kama ya Ci, ada satu sutta kan yang bilang kalau misalnya kamu mau menjadi kaya kamu harus rajin berdana, kalau kamu mau jadi good looking harus sabar. Tapi kan kenyataannya kadang-kadang lihat di sekeliling ya, banyak ada aja ketemu orang kaya tapi kok pelit, terus orang yang saya cantik tapi kok nyebelin gitu. Kok kayak gitu gimana? Itu mereka lagi menerima buah karma baik, tapi sedang menanam buah karma buruk. Untuk karma buruk ke depannya. Tapi bukan kok biasa sifat itu kebawa, misalnya dari dulu generous, terus kok kehidupan sekarang sifat memang kebawa dari yang dulu, tapi kehidupan sekarang kan punya keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, itu ngebentuk lagi gitu. Si A udah baik, terus lingkungannya nggak baik, dia sedikit banyak itu terpengaruh dengan lingkungan yang sekarang. Tapi nanti dia diarahin ke baik lagi, itu sangat gampang karena dia udah ada dasar yang baik. Jadi baik lagi environment. Iya. Oke, mungkin last question kali ya. Last question, udah mau jam 12. Pertanyaan terakhir. Oke, tadi ya. Boleh tanya lagi. Recently sih ada lihat postnya dari Brother Irving Mokso, kan beliau dari yang di daerah hutan di Thailand. Dan beliau ada lihat dia kasih post satu foto di mana seorang biku lagi latihan di hutan itu. Biku ini adalah mantan dokter saraf yang terkenal di Thailand gitu kan. Nah, terus saya berpikir, ini biku ini adalah mantan dokter saraf terkenal. Pertama nggak gampang jadi dokter, kedua nggak gampang jadi dokter saraf. Kalau jadi terkenal berarti kan dia udah sukses gitu. Iya. Kadang ada mikir, kalau dia mempunyai kemampuan menolong banyak orang, kenapa dia menjadi biku? Gitu. Jadi dia bisa terus jadi dokter saraf, jadi seorang Buddhis, dan tetap bantu orang yang punya penyakit saraf. Kenapa mereka jadi biku? Gitu. Karena masih nggak ngerti. Padahal sudah dapat skill yang bagus untuk bantu orang, dilepas semuanya menjadi seorang biku. Apakah sistem mereka bisa memberi kayak tanggapan, komen? Kalau itu biasanya karena jenuh dengan kehidupan. Karena waktu yang aku di tempat Lungta Mahabua, aku ada ketemu 2 biku. Jadi ngobrol nih, satu biku Peter, itu bantainya kalem banget dan ganteng banget. Dan ternyata dia itu dari keluarga di Inggris, keluarga terpandang di sana. Dan kenapa dia milih jadi biku? Waktu itu dia bilang, kehidupan jadi manusia orang biasa walaupun dia hidupnya dengan segala kemewahan,
Dia bilang enggak lah, kata dia juga jenuh dengan kehidupan itu. Intinya dijenuh gitu saya dapat. Terus yang kedua, dia udah profesor biokimia, tuh pintar banget dia dalam ngejawab apa. Wow, itu bener-bener orang terpelajar. Saya bilang, kenapa profesor jadi Bante? Saya jenuh dengan kehidupan ini juga. Jadi ya apa, katanya profesor hanya gitu-gitu aja kan, tapi nggak bisa melatih diri kan. Kalau jadi biku kayak saya segini lebih banyak praktisnya, lebih ya kalau ngadepin orang di luar banyak profesoran lain katanya, nggak perlu saya katanya. Jadi saya mau ke arah praktis aja karena udah jenuh. Intinya sih kebanyakan karena jenuh ya. Mau menolong diri sendiri dulu. Iya, memang sih di sana diutamain sebelum kita nolong orang lain, kita tolong diri kita sendiri dulu. Sebelum kita ngebahagiain orang lain, bahagiain diri kita sendiri dulu. Itu nggak egois ya? Enggak, justru kita harus bahagia dulu, baru kita bisa bahagiain orang lain. Tapi kalau kita bahagiain orang lain, tapi diri kita menderita, orang ujung-ujungnya bukannya bahagia, tapi malah ngejudge kita. Dia aja begitu, tapi ternyata dia nggak apa-apa tuh, dia cuma ngomong doang, kebanyakan gitu. Jadi baiknya kita perbaiki diri kita dulu sebelum kita mencoba membantu orang lain. Saya pernah ke satu tempel langsung jenuh deg-deg, itu kenapa ya? Tapi ada itunya, ada betul kaki itu sudah takut. Saya ada pernah ada hubungan dengan tempat itu dulu. Dia lihat itu waktu kita Lompok Tabua, dia punya itunya. Oh, Lontang Tabua. Itu betul-betul sakit. Kalau di situ memang banyak orang mempunyai sensasi yang berbeda-beda. Karena memang bantainya ya bener cukup terkenal arahan. Jadi ada yang ngerasa jantungnya mau copot lah pas ketemu Lungta, padahal Lungtanya biasa aja gitu, tapi ya suka tersugesti sendiri ya orang. Terus juga ada yang merasa dia pernah ada ikatan, jadi ngerasa gimana gitu, saking bahagia dia bisa nangis terus. Jadi beda-beda sih. Saya sih pertama kali dan statue-nya aja. Iya. Bukan. Bisa punya kesempatan untuk itu nggak latihan ke Lampung? Iya. Iya. Bisa. Kalau misalnya mau visit Lampung gitu, Bisa datang aja gitu. Gak usah make appointment. Enggak. Karena saya sama suami kalau ke sana langsung datang, terus langsung dicariin kutinya gitu. Kalau yang cowok dicariin kuti dalam-dalam, kalau yang cewek kutinya ke dapur. Jadi nggak usah bilang berapa lama gitu. Bilang, ditanya biasanya kita berapa lama. Oke, kalau gitu kita tutup kali ya, karena Cimeta ada poin yang mau di sini juga kan. Mungkin ada kata-kata penutup yang mau di-share ke teman-teman semua. Kita sama-sama belajar praktek damai dari sekarang, mengkondisikan segala sesuatu yang positif dan yang baik. Kalau sebisa mungkin kita minimalkan yang negatif. Latih kesabaran juga, kontrol emosi. Karena kalau kita terus bermain dengan emosional, ya serem ya ke depannya. Jadi masih kita ingat kontrol gitu. Memang nggak bisa kontrol setiap hari, tapi setidaknya kita udah ada usaha untuk mencoba kontrol jauh lebih baik. Jadi setiap orang harus bisa berubah untuk ke arah lebih baik. Jadi nggak usah pusingin orang yang saya udah lahir dari sonanya begini, nggak usah pusingin. Berarti dia nggak ada kemauan untuk berubah. Jadi kita harus ada kemauan dulu, pasti kita bisa berubah. Kemauan terus usaha, lakukan. Deh.